Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Fatih. Saya Pak Krisna. Saya Bu Kuntum. Kami berdua sedang ada di Bali pada wisata religi edisi spesial Al-Fatih Jelajah Negeri. Baik sahabat Al-Fatih, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi beberapa masjid yang ada di Bali. Oke, yang pastinya bakalan seru banget nih. Pasti sahabat Al-Fatih penasaran juga kan? Betul banget, kita lagi ada di Bali, Iya, tapi betul. kita mengunjungi wisata-wisata religi, Yang keagamaan betul. Islam khususnya masjid. Oke, Pak Krisna kayaknya biar nggak penasaran, Betul. kita langsung ajak aja ya Pak Krisna. Langsung aja, let's go. Oke. Sahabat Al-Fatih, saat ini Ibu sedang berada di Komplek Peribadatan Puja Mandala yang terletak di Desa Kampial, Kabupaten Badung, Bali. Di sini kita akan melihat masjid di antara rumah ibadah lainnya. Bali yang tersohor sebagai kawasan pariwisata yang mendunia juga dikenal dengan kerukunan antar umat beragama. Salah satu simbol kerukunan tersebut adalah kawasan Puja Mandala, yaitu kompleks tempat berkumpulnya 5 sarana ibadah, yakni pura bagi umat Hindu, vihara untuk umat Buddha, gereja untuk umat Katolik dan Protestan, serta masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Oke Sobat Al-Fatih, sekarang Bu Kuntum sudah berada di Masjid Ibnu Battuta yang berada di Komplek Puja Mandala. Nah, masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai yang pertama yang biasa digunakan oleh anak-anak TPA dan lantai yang kedua biasanya digunakan untuk ibadah sholat. Nah, penasaran kan Sobat Al-Fatih bagaimana isinya? Bu Kuntum juga sama nih. Yuk kita lihat sama-sama. Mari! Masjid Agung Ibnu Battuta adalah salah satu dari beberapa masjid di pulau yang mayoritas penduduknya non-muslim. Untuk itu, optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan jamaah pun menjadi perhatian khusus. Lantai atas masjid adalah ruang utama yang digunakan untuk sholat fardu berjamaah. Pada bagian mihrab masjid terkesan minimalis namun tetap anggun. Dominasi warna coklat muda khas kayu dengan satu ornamen bulat bertuliskan lafaz Allah dan mimbar beraksen kayu senada dengan latar belakang mihrab memberikan kesan kesederhanaan yang tampil secara apik dan modern. Diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1997, Masjid Agung Ibnu Battuta menjadi masjid yang produktif. Selain digunakan untuk beribadah, masjid ini juga menjadi sarana pendidikan dan kegiatan sosial. Masih di lantai atas masjid, sahabat Al-Fatih akan menemukan perpustakaan masjid yang nyaman untuk kita membaca buku. Masya Allah, lengkap sekali ya fasilitas masjidnya. Sahabat Al-Fatih, sekarang kita menuju ke lantai bawah. Area ini digunakan sebagai kegiatan umum, mulai dari kegiatan TPA, pengajian umum, dan tempat istirahat bagi musafir atau wisatawan yang berkunjung ke masjid ini. Sahabat Al-Fatih, untuk area luar terdapat meja resepsionis, area wudhu dan toilet, serta area untuk pengurusan jenazah. Insya Allah, dari Masjid Agung Ibnu Battuta ini, kebutuhan ibadah umat muslim terfasilitasi dengan lengkap dan sangat baik. Sahabat Al-Fatih, Masjid Agung Ibnu Battuta berada di Kompleks Puja Mandala, Jalan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Sahabat Al-Fatih yang hendak ke Bali, jangan lupa ya mampir ke Masjid Agung Ibnu Battuta. Oke sahabat Al-Fatih, setelah tadi kita sudah mengunjungi dan melihat Masjid Agung Ibnu Battuta di Komplek Puja Mandala, kini kita langsung ke masjid berikutnya. Ada yang tahu masjid apa kira-kira? Ya, inilah Masjid Baitur Rahmah.
Masjid Raya Baitur Rohmah merupakan salah satu masjid tertua di Bali yang didirikan pada tahun 1926. Masjid ini awalnya bernama Masjid Jamik yang diprakarsai oleh Syed Umar dan didirikan oleh kepala kampung pertama yaitu Kiai Raos bersama-sama warga muslim lainnya. Masjid tersebut awalnya terbuat dari papan kayu dan anyaman bambu yang tentunya tidak terlalu besar di atas tanah dan pula tidak terlalu luas. Namun, kini kita semua bisa melihat Masjid Baitur Rohmah adalah masjid yang Masya Allah sangat amat megah. Masjid dengan bangunan bergaya modern ini memiliki 3 lantai dan area parkir yang luas. Suasana di dalam masjid terasa begitu nyaman dengan ornamen bernuansa emas dan kecoklatan yang memberikan kesan mewah. Sahabat Al-Fatih, yuk kita lihat bagian atasnya. Nah, sahabat Al-Fatih, lantai 1 hingga lantai 3 adalah ruang untuk sholat berjamaah. Dan perlu diketahui, Masjid Baitur Rohmah ini bisa menampung hingga 4.000 jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sudah lihat kan penampakan Masjid Baitur Rohmah di lantai 1 hingga lantai 3? Saatnya kita turun. Masjid Baitur Rohmah sangat aktif menggelar kegiatan-kegiatan seperti pengajian, tahlilan, rotibul hadat, bahkan sudah ada beberapa ustadz besar di Indonesia yang diundang, seperti Ustadz Abdul Somad. Kalian pasti nggak asing dong dengan ustadz yang satu ini. Dan DKM Masjid juga mempunyai channel YouTube loh, dengan channel Masjid Raya Baitur Rohmah Denpasar, Bali. Dalam channel tersebut juga sering menayangkan live streaming kegiatan masjid. Nah, sahabat Al-Fatih, kalau sudah berada di kota Denpasar, jangan lupa mampir ke Masjid Baitur Rohmah ya. Dan untuk sahabat Al-Fatih semua, Pak Krisna berpesan, ketika kalian safar atau bepergian, jangan lupakan sholat 5 waktu. Bagi yang safar, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa penggabungan sholat wajib dan pengurangan jumlah rokaat untuk sholat zuhur, asar, dan isya selama diniatkan qashar. Dan selalulah ingat, di mana bumi dipijak, sholat 5 waktu tidak boleh lewat. Baik sahabat Al-Fatih, alhamdulillah kita telah mengunjungi beberapa masjid yang ada di Bali. Alhamdulillah umat muslim di Bali meskipun di daerah yang mayoritas umat non-muslim, tapi umat muslim tetap terfasilitasi khususnya dalam beribadah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi sahabat Al-Fatih yang ketika jalan-jalan kemanapun untuk meninggalkan sholat. Baik sahabat Al-Fatih, sebelum ditutup jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di YouTube channel Sekolah Al-Fatih TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.